rumah yang ada hubungannya sama hutan atau satwa liar, tapi itu ternyata sulit sekali ya. Jadi saya selain saya ngobrol sama ya X aja nggak apa, saya juga ngobrol sama tokoh-tokoh adat di sana sambil mencari kearifan lokal seperti ini. Ini adalah salah satu desa di Aceh Selatan di mana kalau ada harimau muncul atau sampai gigit gitu ya, sampai nyerang, jangankan gigit, muncul doang aja, mereka akan pasang bendera putih di tengah hutan sebagai bentuk permintaan maaf atau menyerah gitu. Diharapkan setelah pasang bendera putih dan bakar kemenyan, harimau akan pergi gitu dan gak akan marah lagi gitu. Karena menurut Bapak ini yang adalah tokoh adat 13 desa di Aceh Selatan, ketika harimau muncul itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada sesuatu yang melanggar gitu, melanggar aturan secara norma ya. Atau yang kedua, akan terjadi bencana alam yang besar. Nah, biasanya harimau akan muncul gitu. Next. Seperti ini, banjir. Next. Banjir ini terjadi di November tahun lalu. Saya pun ada di situ dan saya pun ikut dievakuasi sama Brimob ya waktu itu. 2 hari sebelum banjir bandang terbesar 10 tahun terakhir ini di Aceh Selatan, harimau bermunculan dan warga bertanya-tanya, kenapa ya harimau muncul? Ternyata 2 hari kemudian terjadi banjir yang luar biasa besar. Next, tapi ya nggak ada korban jiwa. Nah, saya juga nemu ini tarian apa yang menceritakan soal hubungan manusia dengan harimau di Aceh. Jadi saya berusaha cari kearifan lokal yang menunjukkan nilai-nilai keharmonisan ya antara manusia dengan satwa liar. Tapi sayangnya ini udah jarang banget diketahui, bahkan jarang banget yang tahu ada tarian ini. Tol, mandannya apa tol ini Rek? Tes ya. Waktu saya presentasi di Kuningan dan Majalengka, Jawa Barat, mereka bertanya, kenapa di Aceh tariannya kok bajunya totol gitu? Emang ada macan tutul di sana, kata mereka gitu. Bukannya mereka harimaunya belang-belang garis-garis. Nah, itu juga belum terjawab oleh saya gitu kan. Mungkin di sana juga ada macan tutul gitu. Cuma harimau Sumatera kan memang garis-garis gitu ya. Cuma ini memang udah lama tarian ini diciptakan gitu. Artinya kalau kita telusuri mungkin gak hanya di Jawa Barat macan tutul. Next. Nah, kenapa sih terjadi konflik gitu? Setelah saya teliti, jadi buku ini adalah dari tesis S2 saya kemarin. Jadi ini ada penelitiannya juga gitu ya. Jadi kenapa ya kok ribut mulu nih satwa liar sama manusia? Ternyata salah satunya adalah menyempitnya ekosistem dataran rendah. Jadi Taman Nasional itu kebanyakan gunung Liuser, gunung Slamet, gunung apa gitu kan. Tapi justru dataran rendahnya itu nggak terlalu diperhatikan. Padahal habitatnya satwa besar itu ada di dataran rendah. Disitulah akhirnya rebutan lahan sama manusia yang menjadi kebun, lalu jadi pemukiman, jadi sawah. Di samping itu ada data kehilangan hutan kita ada berapa itu di samping itu ada datanya. Jadi di sini buku ini juga lengkap dengan data sains juga. Next, sawit, next, sawit juga. Jadi dataran rendah kita itu sangat sempit sehingga berebutan gitu. Next. Nah, selain dataran rendah kita yang makin menyempit, rendahnya toleransi manusia juga semakin turun gitu ya, semakin kecil gitu loh. Maksudnya toleransi kita tuh semakin rendah gitu. Terus next, seperti ini. Hampir semua warga di pemukiman yang ada di perbatasan hutan, mereka punya senapan angin. Dan senapan angin ini sebenarnya ada aturannya, cuma ada aturannya tapi nggak diatur gitu ya. Dari kaliber 4,5, kaliber 5,5 itu nggak terlalu diperhatikan gitu loh. Aturannya sangat longgar gitu kan, sehingga hampir semua orang punya senapan angin. Masalahnya senapan angin ini disalahgunakan untuk nembak satwa-satwa yang dilindungi gitu kan. Termasuk si Hope yang tadi ditembak 74 peluru tadi itu kan pakai senapan angin. Next.
Saya masih menceritakan soal, memang harus dibaca karena ini adalah jenis photobook teks. Jadi teksnya memang harus dibaca dulu sih. Ini saya menceritakan soal kasus-kasus penembakan satwa. Next. Seperti ini adalah gambar gajah yang dinekropsi. Kalau kalian pernah dengar teman-teman, kalau manusia meninggal itu kan diotopsi gitu ya. Kalau satwa itu dinekropsi. Jadi ini untuk ngecek apakah satwa dilindungi kita itu mati secara wajar atau tidak gitu. Kalau ternyata ditemukan racun di lambungnya, oh berarti dia diracun dan itu harus dicari pelakunya gitu. Walaupun secara prakteknya hukumannya itu terlalu ringan gitu, tidak sesuai dengan aturan seharusnya. Next. Ini adalah proses nekropsi. Ini baunya minta ampun gitu, sampai saya sudah menggunakan masker lapis 5 dan setiap lapis saya kasih kopi tapi masih nembus gitu ya. Tikus aja kecil bau banget ya kalau mati ya kan, ini gajah yang segede gitu. Terus setelah dia diperiksa kita kubur baik-baik. Lalu saya juga mengangkat tentang kinerja teman-teman konservasi yang ditapak, karena teman-teman ranger ini hampir nggak terekspos gitu. Kalau kita nanya nih tahu nggak kerja konservasi? Kebanyakan orang nggak tahu ya, karena kayaknya kurang populer gitu kan. Konservasi itu ada in situ dan ex situ ya. Jadi in situ itu yang di dalam hutan, ex situ itu yang ada kayak di taman safari ini gitu. Ini konservasi ex situ jenisnya. Kalau itu in situ. Nah, ini adalah ranger-ranger yang mereka patroli per 10 hari. Jadi ntar libur 5 hari masuk hutan lagi. Ngapain sih? Mereka menjaga hutan kita gitu. Mereka lah menjaga kehidupan kita. Next. Ini juga maut gajah, di mana maut-maut inilah yang membantu menghalau gajah liar ngamuk atau ribut sama manusia gitu. Jadi misalnya gajah ini kan muter puluhan tahun, ratusan tahun tuh rutenya sama. Nah, ketika dia suatu saat ketemu, loh kok jadi rumah gitu, loh kok ada kebun, mereka kan tabrak aja gitu kan, karena mereka merasa ini kan jalurku gitu. Nah, dan nggak mungkin juga kita pasang rambu-rambu gajah dilarang lewat, kan nggak mungkin ya. Nah, maut-maut inilah yang menghalau gitu, menghalau gajah-gajah liar masuk ke pemukiman. Jadi kadang ya kena sepak gajah juga, kadang kena sepak warga juga, karena warga kebunnya dihancurkan. Nah, kurang lebih seperti inilah halau gajah di tengah hutan. Termasuk ini adalah, mungkin kalau teman-teman lihat itu foto biasa aja ya gitu. Tapi ini adalah proses rescue orangutan di hutan. Untuk mencapai titik di foto itu sikilku meh copot rasanya. Tapi orang mungkin lihat, posisi fotonya biasa weh, ini tekan kono lagi, waduh. Terus jadi ini posisinya dia masuk jurang ya teman-teman. Jadi untuk menyelamatkan satwa, entah orangutan entah harimau. Tapi ini orangutan yang dia selamatkan. Nah seperti ini, biasanya dia dibius, ditembak bius, lalu orangutannya akan ditangkap, lalu dia akan dicek kesehatan. Cek next. Nah, dia akan dicek kesehatannya. Apabila tidak ada peluru, nggak ada bacokan, nggak ada yang signifikan, dia akan segera dilepas liarkan ke hutan kembali, gitu. Jadi, dan ngecek kesehatan ini harus cepat, karena bius itu ada waktu masaknya. Jangan sampai dia keburu bangun gitu ya. Next.